Kalian gak akan percaya siapa yang dihukum mati China kali ini. Dunia beneran goncang. Pernah kebayang gak seseorang yang dulunya dielu-elukan sebagai jagoan teknologi nasional, yang dianggap penyelamat industri chip negaranya, malah berakhir nunggu giliran eksekusi mati di balik jeruji. Bukan karena menyelundupkan rahasia militer ataupun jadi agen ganda, tapi karena satu hal yang sudah jadi penyakit kronis di banyak negara, yaitu korupsi. Namanya Cao Weiguo, mantan komisaris utama Tsinghua Unigroup, salah satu perusahaan teknologi paling strategis di China. Dan pada tanggal 14 Mei kemarin, dia resmi dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan di Provinsi Jilin karena terbukti korupsi dan juga pencucian uang. Dunia pun langsung gempar, gak cuma karena sosoknya yang besar, tapi karena ini bukti keras bahwa China benar-benar tidak main-main. Tsinghua Unigroup itu ibaratnya jantung teknologi chip domestik China. Perusahaan ini didirikan sejak 1988, berakar dari Universitas Tsinghua yang terkenal banget di China, bisa dibilang setara lah dengan MIT kalau di Amerika. Awalnya Unigroup dikasih mandat besar untuk membangun industri semikonduktor dalam negeri supaya tidak terus-terusan bergantung sama luar negeri. Nah, sejak Cao Weiguo masuk dan megang kendali penuh, strategi mereka jadi berubah drastis. Unigroup mulai agresif beli-beli perusahaan lain, bahkan nyasar ke bisnis properti, logistik, dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, Cao Weiguo nyasar ke bisnis judi online. Semua itu dibiayain dari uang negara. Puluhan miliar yuan digelontorkan buat ekspansi yang akhirnya jadi bencana. Ternyata banyak dari transaksi tersebut yang gak ada hubungannya sama teknologi chip. Weiguo dituding memanfaatkan jabatan untuk memperkaya keluarga dan kroni-kroninya. Duit perusahaan dipakai seenaknya sama dia. Dan yang paling fatal, dia berhasil mengumpulkan keuntungan pribadi sambil merusak keuangan negara. Di persidangan, Weiguo terbukti melakukan korupsi besar-besaran dan juga pencucian uang. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati dengan penundaan 2 tahun. Dalam sistem hukum China, itu artinya selama 2 tahun ke depan, Weiguo masih akan menjalani hukuman penjara. Untuk publik dan dunia internasional, ini langkah yang dramatis. China mengirim pesan keras, bahkan elit teknologi sekalipun gak akan luput dari hukuman kalau ketahuan nyolong duit negara. Menurut media China, Weiguo gak cuma korupsi, tapi juga melemahkan stabilitas perusahaan nasional, merusak kepercayaan publik, dan bikin malu sektor industri teknologi yang selama ini jadi kebanggaan nasional. China selama ini lagi kejar-kejaran buat mandiri dalam industri semikonduktor, karena dalam perang teknologi sama Amerika